Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasa Tatib dengan tema Mengapa Perlu Bersilaturahmi. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yaitu aqim silatil arham, tegakkan silaturahmi. Pada wasiat ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, jika kita ingin sukses dunia dan akhirat, maka haruslah menegakkan silaturahmi. Betapa pentingnya silaturahmi ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Allah memperlihatkan kepada beliau sebuah perumpamaan. Ada seorang manusia yang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Kemudian dia cakar-cakar mukanya, dia perbaiki, dicakar lagi, kemudian diperbaiki, dia cakar lagi. Kemudian setelah dia cakar mukanya, dia pun memakan bangkai manusia yang ada di depannya. Dia makanlah bangkai manusia ini. Kemudian dia cakar lagi mukanya, dia memakan bangkai lagi, dia cakar lagi mukanya. Nabi pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa gerangan manusia yang bodoh ini memakan sesamanya manusia dan mencakar mukanya sendiri?" Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, itulah perumpamaan umatmu yang suka memutuskan silaturahmi ketika dia hidup di dunia." Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kisah ini memberikan peringatan kepada kita bahwa mereka yang suka memutuskan silaturahmi, mereka yang suka bercerai-berai, mereka yang suka bermusuhan, di akhirat nanti akan memakan bangkai manusia. Bahkan Allah dengan jelas mengatakan dalam Al-Quran, orang yang memutuskan silaturahmi diancam oleh Allah dengan hukuman, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Para pendengar yang saya muliakan, mari kita menegakkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Orang yang memutuskan silaturahmi berarti tidak akan mendapat kesuksesan di dunia dan di akhirat nanti. Mereka yang suka memutuskan silaturahmi diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Atadruna manil muflis?" Tahu tidak kamu orang yang merugi di akhirat nanti? Jarusu wa khati'ur rahim, kata Nabi. Mereka yang suka memutuskan silaturahmi dan yang jahat sama tetangganya. Kenapa mereka merugi di akhirat nanti? Karena dijelaskan oleh Nabi, mereka yang hablum minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, salatnya baik, puasanya lengkap, sedekahnya juga bagus, tetapi hubungannya kepada sesama manusia rusak, maka di akhirat nanti ketika berhadapan dengan Allah, di hadapan Qadir Rabbul Jalil, dia datang menyetor salatnya, "Ya Allah, ini salatku." Datang tetangganya, "Tunggu dulu Tuhan, memang dia rajin sholat waktu hidup di dunia, tapi dia pernah memfitnah saya, dia pernah menyakiti hati saya mohon keadilanmu ya Allah." Allah kemudian katakan, "Kalau begitu ambil sholatnya." Diambillah sholatnya untuk membayar kejahatannya kepada orang lain. Dia setor lagi hajinya, "Ya Allah, ini hajiku." Masih datang tetangganya, "Ya Allah, saya juga pernah difitnah, saya pernah dianiaya, saya mohon keadilanmu pada hari ini ya Allah." Allah pun kemudian berkata, "Ambil hajinya." Diambillah hajinya untuk menutupi kesalahannya kepada tetangganya yang pernah difitnah. Begitu seterusnya, akhirnya habis pahala kebaikannya. Masih ada orang yang datang menuntut keadilan, "Ya Allah, saya juga pernah disakiti ya Allah." Dia berkata, "Bagaimana caranya Tuhan? Habis sudah pahala saya." Allah katakan, "Kalau begitu ambil dosa orang-orang yang pernah kau sakiti." Na'udzubillah min zalik. Habis pahala kebaikannya, sementara dosanya orang masuk kepada dirinya. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena hablum minallahnya baik, sementara hablum minan nasnya rusak. Hubungannya kepada Allah baik, tetapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Para pendengar yang saya muliakan, Imam Bushairi mengibaratkan manusia itu seperti kelima jari. Kita lihat kelima jari ini berpisah-pisah tetapi tetap satu. Artinya di antara kita boleh ada yang jadi jari jempol, boleh ada yang jadi jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, tapi tetap satu mendukung kekuatan tangan kita. Artinya di antara kita boleh berbeda posisi tetapi tidak boleh bercerai-berai. Para hadirin yang saya muliakan, seiring dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengibaratkan umat ini seperti satu badan.
Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat contoh tangan kita. Tangan kanan yang gatal tanpa diundang, tangan kiri yang garuk. Tangan kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang, tangan kanan pun yang garuk. Gatal dua-duanya, mereka akan bekerja sama. Para pendengar yang saya muliakan, merugilah bagi mereka yang hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya rusak. Karena di akhirat nanti, pahala kebaikannya habis hanya untuk membayar kesalahannya kepada orang-orang yang pernah disakiti. Sebagai bangsa, kita telah diikat oleh Pancasila, yaitu pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Namun sangat disayangkan karena yang kita saksikan, yang kita lihat di panggung politik justru bukan persatuan Indonesia, tapi perseteruan Indonesia. Contoh paling mutakhir, perseteruan antara Jaksa Agung dengan sebagian anggota DPR RI hanya karena ketersinggungan dalam berkata-kata. Para pendengar yang saya muliakan, sebagai bangsa kita berkepentingan untuk menjaga 3 macam ukhuwah atau kerukunan, yaitu kerukunan antar umat seagama, yang kedua kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintahnya. Insya Allah apabila ketiga kerukunan ini kita jaga, maka kita akan sukses bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat nanti. Saya teringat pidato Bung Karno tahun 60-an ketika beliau disuruh berpidato di depan majelis PBB. Beliau katakan, integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Kita bisa berjaya, kita bisa membangun apabila negara kita aman, dan negara kita bisa aman apabila kita kompak saling bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang baik, berjaya, nusa dan bangsa. Pendengar yang saya hormati, saya mengakhiri ceramah ini dengan menyampaikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.